Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Safitri dengan NPM 22025013. Di video ini, saya ingin mengenalkan website diskusi yang saya kembangkan, yang bernama Academia Talk. Website ini saya buat sebagai ruang terbuka untuk semua pelajar, untuk yang suka berdiskusi dan berbagi ilmu. Di Academia Talk ini, kita bisa ngobrolin topik-topik menarik seputar dunia pendidikan, teknologi, seni, dan lingkungan yang ditawarkan dalam forum diskusi ini. Ada juga materi pembelajaran yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Tujuan saya membuat website Academia Talk ini, saya ingin menciptakan wadah di mana kita bisa saling belajar, bertanya tanpa rasa malu, dan berkembang bareng-bareng. Jadi buat kalian yang suka diskusi atau sekedar pengen dapat insight baru, bisa banget join menggunakan Academia Talk ini. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan tampilan web Academia Talk ini. Nah, di sini pada bagian navbar itu ada home, about, discussion, learning, dan kontak. Nah, pada bagian kiri itu ada logo Academia Talk. Di sini ada icon buku, itu yang menggambarkan minat diskusi dan belajar. Nah, pada bagian header di sini ada sebuah animasi gambar yang bisa bergerak sendiri ya, atau bisa juga kita geser sendiri. Nah, di sini ada tampilan header Academia Talk platform diskusi, web diskusi, tempat terbaik untuk berdiskusi, berbagi ilmu dan memperluas wawasan. Nah, lanjut di sini ada informasi fitur unggulan Academia Talk. Nih, ada forum diskusi, materi interaktif, komunitas akademik, dan sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya di sini ada info lebih lanjut tentang Academia Talk dan kegiatannya. Lalu di sini ada masih juga berupa animasi gambar. Kalau diklik dia akan keluar warna. Lalu di sini juga ada ajakan bergabung untuk berdiskusi. Lalu selanjutnya di sini ada sebuah motivasi dari ilmuwan untuk diskusi. Lalu selanjutnya ada footer yang berisi informasi Academia Talk, pengertian Academia Talk, link, dan kontak info kita. Nah, di sini juga ada cookies, health, facts, dan privacy. Lalu halaman selanjutnya ada about. Nih, linknya bisa kita ikutin di sini, guys. Di sini juga bisa kita klik. Kita ke about dulu ya. Nah, pada bagian about di sini ada info tentang Academia Talk, lalu sama seperti halaman home ya, ada animasinya, dan ajakan untuk bergabung serta footer. Lalu, di sini selanjutnya halaman diskusi. Nah, di sini tempat untuk diskusi atau chat tanya jawab ya teman-teman. Sini ada kategori diskusinya, ada pendidikan, seni, teknologi, dan lingkungan. Nah, kalian bisa banget nih kalau mau chat di sini. Kalian bisa banget pakai nama kalian, atau kalian malu pakai nama kalian bisa banget pakai nama samaran. Chat. Di sini kalian bisa tanya apa aja. Ini kan kita lagi di kategori pendidikan. Kalian bisa nanya, kalau kelas 9, 12 belajar apa aja ya? Kalian bisa kirim. Nah, oh ya, ini chatnya sudah sesuai dengan waktu ya. Yang duluan, maksudnya sesuai waktu, dia ini mungkin kemarin, dia di atas. Nah, kalau yang terbaru, dia di bawah. Terakhir muncul. Jadi ini juga kita bisa scroll, guys. Scroll chatnya. Nah, selanjutnya pada halaman learning. Halaman learning ini berisi materi pembelajaran. Dan di sini juga ada kategorinya. Ada Inggris, matematika, dan IPA. Pada bagian ini, pada bagian learning ini, kita bisa menonton video yang telah disediakan.
dari YouTube, link ke YouTube ya teman-teman. Nah, lalu di sini ada most popular learning materials. Itu materi pembelajaran yang populer pada saat ini. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir itu pada halaman kontak. Kontak ini berisi kontak saya yang bisa dihubungi mengenai web tersebut. Kalian bisa ngasih feedback di sini. Dan di sini juga ada map alamat tempat. Oh ya, di sini juga ada cookies, fact, help, facts, dan practice. Ada kode igniter 4 ini. Ada yang namanya MVC, yaitu model, views, dan controllers. Nah, web ini dibangun dengan sistem routing yang terstruktur. Pakai kode igniter 4 ini kan. Seperti ketika kamu buka halaman about, atau diskusi, atau learning, atau lainnya, semuanya diatur lewat file routes PHP ini. Jadi, setiap halaman punya jalur yang jelas dan aman. Get message ini gunanya untuk mengambil pesan. Dan add message ini merupakan untuk mengirim pesan baru. Sedangkan get categories ini merupakan kategori chat, yaitu yang pendidikan, teknologi, seni, dan lingkungan tadi. Nah, dengan pengaturan seperti ini, websitenya nggak cuma tampilannya bagus, karena pakai Bootstrap 5. Saya memakai Bootstrap versi 5 ya. Jadi, dia strukturnya kuat dan mudah dikembangkan. Nah, ini juga bikin Akademia Talk tetap stabil dan siap dipakai bareng-bareng, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, bukan cuma routingnya yang rapi, Akademia Talk juga dibangun dengan controller yang struktur. Seperti file about PHP ini. Ada controller. Saat kamu membuka halaman about, controller akan memuat file tampilan about dan mengirimkan data ke dalamnya. Begitu juga untuk halaman home dan classes, kontak, dan lainnya. Nah, semuanya terhubung dari satu tempat. Setiap fungsi punya peran sendiri. Pengembangan web jadi lebih cepat dan perubahan tampilan tinggal disesuaikan tanpa ribet. Semua ini bikin Akademia Talk jadi platform diskusi pelajar yang gak cuma mudah dipakai, tetapi juga gampang dikembangkan ke depannya. Untuk menyimpan dan mengelola data, Akademia Talk juga menggunakan model terterapi, seperti kategori model ini berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan database, khususnya tabel kategori. Di sini kita bisa lihat hal-hal penting yang diatur, seperti nama tabel, kategori, ya, terus itu ada ID, terus file, ID ini primary key, lalu ada file yang diisi nama dan created at, serta validasi data. Misalnya, nama kategori wajib diisi minimal 2 karakter dan maksimal 100 karakter. Dengan struktur seperti ini, setiap data yang masuk atau keluar dari database bisa dikontrol dan divalidasi. Ini memastikan Akademia Talk tetap aman, terstruktur, dan siap dikembangkan ke fitur-fitur selanjutnya. Nah, ini pada bagian inti, yaitu chat model. Model ini mengatur semua interaksi dengan tabel chat database. Di database, setiap pesan diskusi yang dikirim oleh pengguna akan disimpan lewat model ini. Nah, kita bisa lihat file yang dikelola. Kategori ID untuk mengaitkan pesan dengan kategori diskusi. Lalu, name buat menyimpan nama pengirim, konten sebagai isi pesan, dan created at untuk mencatat kapan pesan dibuat. Nah, misal sudah divalidasi, nama dan konten wajib diisi. Lalu, ID kategori harus berupa angka. Dan pesannya ditampilkan dari yang terbaru ke paling lama. Tapi kemudian dibalik supaya urut dari awal diskusi. Ini bikin pengalaman diskusi lebih nyaman. Nah, dengan chat model ini, siapa tahu bisa dikembangkan untuk notifikasi, replay, atau sistem modernisasi di masa depan. Nah, sekarang kita masuk file views. Ini ada komponennya, yaitu header. Di sini saya pisahkan headernya agar lebih mudah
tidak tinggal mengimpor saja. Bagian ini kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya sangat penting ya teman-teman. Karena file ini menentukan semua sumber daya visual yang dibutuhkan untuk membuat tampilan Academia Talk menarik dan responsif. Pertama ada meta tag. Meta tag ini memastikan tampilan bisa menyesuaikan layar baik di laptop maupun di ponsel. Lalu ada font dari Google. Font ini dipilih supaya tampilan Academia Talk punya nuansa modern, profesional, dan tetap ramah di mata pengguna. Lalu, icon, ada icon font. Ini icon font awesome dan bootstrap icons yang bikin elemen visual jadi lebih ekspresif. Lalu, yang tak kalah penting juga itu menyertakan animasi dan carousel. Animasi dan carousel library. Dengan ini, elemen-elemen seperti banner atau slider bisa tampil lebih hidup. Semua style sheet disusun rapi mulai dari bootstrap, main, CSS yang dikustomisasi sampai style CSS sebagai style yang utama website. Singkatnya, head ini adalah fondasi untuk gaya dan kenyamanan visual Academia Talk. Nah, lalu selanjutnya itu ada navbar. Di sini, navbarnya untuk membangun menu navigasi yang muncul di bagian atas semua halaman Academia Talk. Nah, strukturnya itu pakai bootstrap, jadi tampilan navbar ini responsif dan menyesuaikan layar pengguna. Kan di sini pada logo kiri itu ada logo Academia Talk dengan font awesome, simbol yang menggambarkan semangat belajar dan diskusi. Lalu pada bagian tengah itu ada link-link. Link-link ini merupakan link halaman home, about, discussion, learning, dan kontak. Nah, semua ini pakai fungsi root to dari kode Igniter 4 untuk memastikan struktur rute URL tetap bersih dan terstruktur. Nah, ada juga logika di setiap link untuk menambahkan kelas aktif secara dinamis. Di sini saya akan menjelaskan views lagi. Ada bagian home. Salah satunya saja, guys. Ada bagian home. Di sini yang pertama saya menggunakan kode pemrograman HTML5. Lalu di sini ada include komponen head. Ya, di sini kita hanya menyantupkan link karena headernya sudah ada di komponen sini. Jadi kita tidak perlu memasukkan datanya lagi. Nah, lalu ada body. Selanjutnya ada body. Di sini ada body ini merupakan awal dari konten yang akan ditampilkan di halaman web. Lalu selanjutnya ada spinner loading. Nah, di sini itu untuk menampilkan animasi loading saat konten sedang dimuat. Ini memberikan umpan balik visual kepada pengguna bahwa halaman sedang dalam proses pembuatan. Nah, selanjutnya di sini ada navbar. Nah, navbar ini sama dengan header tadi, kita hanya menyantumkan link karena navbar tersebut datanya sudah ada di komponen. Nah, lalu selanjutnya itu adalah carousel. Nah, carousel ini merupakan kode untuk menampilkan gambar-gambar dalam bentuk carousel yang dapat digulir. Ini digunakan untuk menarik perhatian pengguna dengan informasi atau promosi penting. Nah, ini yang ada pada bagian header ya guys ya. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas. Nah, fasilitas ini adalah tampilan fitur-fitur unggulan dari platform Academia Talk tadi, yang memberikan informasi kepada pengguna tentang apa yang ditawarkan di web tersebut. Nah, pada bagian About Start ini merupakan penjelasan tentang platform Academia Talk ini, yang memberikan gambaran pada user, tujuan dan manfaat bergabung ke web tersebut. Nah, lalu selanjutnya itu ada call to action. Nah, call to action ini sendiri mengajak pengguna untuk bergabung dan berpartisipasi dalam diskusi. Nah, lalu ada testimonial start. Seperti pada tampilan tadi, ini merupakan tampilan untuk kutipan dari tokoh terkenal yang mendukung pentingnya diskusi. Jadi memberikan motivasi atau ketertarikan pada user untuk menggunakan web tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada footer. Nah, footer ini merupakan informasi kontak, tautan media sosial, serta navigasi tambahan yang memberikan kesan profesional pada akhir halaman. Nah, di sini ada JavaScript libraries, yaitu merupakan pustaka JavaScript
yang diperlukan untuk fungsionalitas interaktif pada halaman seperti animasi, carousel, dan elemen dinamis lainnya. Ada kategori seeder dan main seeder. Kategori seeder ini yang berisikan kategori dalam diskusi. Di sini kategorinya pendidikan, seni, teknologi, dan lingkungan, seperti tampilan yang sudah ditampilkan tadi ya. Untuk database-nya bisa dilihat di sini. Pada bagian Academia Talk. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel kategori, chat, dan migration. Nah, pada tabel kategori ini, isinya adalah kategori diskusi. Nah, di sini ada pendidikan, seni, teknologi, dan lingkungan. Lalu, tabel chat ini berisi semua percakapan atau diskusi dari user. Contohnya seperti ini. Halo semua, apa pendapat kalian? Nah, ini sudah sesuai dengan waktu, ya guys. Waktu yang paling lama ke yang terbaru. Nah, selanjutnya, ini ada migration. Migration ini adalah tabel untuk menyimpan histori perubahan struktur database. Jadi bisa dibilang semacam log. Mungkin sekian pengenalan website saya, penjelasan website saya. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.